Aku berpesan kepada siapapun, nggak usah takut untuk berkarya. Sebenarnya yang menghalangi diri Anda adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kadang orang ngerasain perjuanganku terhalang di orang lain. Nggak, orang lain tidak bisa menghalangi. Terbesar yang paling jahat yang bisa menghalangi dirimu ya dirimu sendiri, bukan orang lain. Itu awal aku sampai aku dikenal orang, bikin baju make up. Terus aku ada kemarin dulu itu Sarah Brilian, artis itu apa dari mana itu, Happy. Terus ada beberapa artis yang tidak bisa saya sebutkan. Ya kita berjuang bareng. Nama saya Tigor Otadan Siagian. Saya kelahiran Kediri 10 Maret 1993. Mungkin kalau teman-teman tanya, kenapa kok namanya Tigor? Saya lahir di Jawa, tapi bapak dari Medan. Ibu Jawa. Sudah campur-campur. Alamat lengkap, untuk lengkapnya jangan dulu karena nanti banyak sekali yang datang. Begitu ya, Kediri Kabupaten. Profil usaha, sebenarnya saya bingung usaha saya ini apa. Karena saya ikut-ikut apa ya, kita nggak satu aja. Mulai dari make up, busana, dancer, choreo modeling, musik. Kalau untuk alamat Tigor Agency di Jalan Pamenang, Desa Sobonamban, Kabupaten Kediri. Kalau saya ke seni, Mbak. Sebelumnya di Tigor Agency ini saya lebih ke seni, misalnya seni tari, seni musik, tuh, teater. Cuma kenapa nggak tahu kok sampai seperti ini. Awalnya coba-coba, tapi dari coba-coba ini kita baru bisa loh, kok aku bisa seperti ini gitu. Awalnya aku nggak ada kepikiran desain, make up saya nggak ada kepikiran. Awalnya memang seni lukis, tari. Cuma di area sini kan terbatas toh. Misalnya kita bisa menari tapi kita nggak ada kostum. Mau nggak mau kita harus bikin kostum. Kita punya kostum, mau nggak mau kita harus make up. Tapi kalau basic saya sendiri make up sebenarnya saya nggak tahu triknya make up seperti apa, tata cara make up seperti apa. Cuma dari kecil saya suka lukis. Nah, saya berpikiran make up orang itu sama dengan kita melukis, ibarat wajah ini kanvas. Itu trik saya dulu. Jadi pertama saya beli make up, saya nggak tahu itu untuk apa. Saya tanyakan ke semua. Ke tokonya saya tanya, Mbak ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi belajar saya tidak pernah kursus. Belajar saya otodidak. Jadi gini, sebenarnya dulu ketika saya memberikan kursus orang, memberikan kursus anak, nggak tahu namanya apa. Cuma pada saat itu di tahun 2012, wah banyak ya agensi-agensi kayak agensi model, agensi tari. Oke lah, aku bikin di 2012, saya masih sekolah, masih kecil-kecil, masih jalan-jalan biasa gitu. Saya bikin kelas untuk anak-anak kecil. Mulai dari tari, mulai dari pantomim gitu. Nah akhirnya berkembang, dari situ mulai berkembang ke modeling, ke make up, ke wedding gitu. Jadi kita semua di luar rencana. Kita coba dulu hasilnya seperti apa, nanti pikir. Kalau dikatakan yakin tidak yakin, sifat saya dari dulu itu orangnya kayak gimana ya, bodoh amat. Saya pribadi tidak pernah mengatakan aku tidak bisa. Nanti kita coba dulu hasilnya nanti. Ya kita coba dulu. Mungkin buat teman-teman yang kebingungan kita mau bisnis apa, jangan pernah takut. Karena apa? Kalau kalian tidak mau mencoba, kalian tidak akan pernah tahu. Ketika itu saya SMA seni itu kayak apa ya? Ya banyak toh kayak kontes-kontes, kayak lomba-lomba. Ternyata di situ kayak kita ini ada ruang pekerjaan. Kita ikut audisi sana, kita ikut audisi sini. Ternyata ruang ini
gini loh, kita orang harus jemput bola. Ketika kita melihat di situ ada ruang, kalau kita tidak akan masuk, kita tidak akan pernah ada di ruang itu. Sama pada saat dulu ketika saya tidak pernah memasuki ruangan itu, aku tidak akan pernah sampai mencoba gitu. Jadi buat siapapun jangan takut mencoba ruang. Sekiranya hari ini kita belum mampu ya, coba dulu aja. Yang paling saya ingat ketika saya berjuang di modeling, saya pernah dihina sama orang. Saya tidak mau ingat sebenarnya. Saya tidak mau ingat. Tapi kita belajar bareng ya ini. Wah, saya tidak ingin ini episode melo. Karena terlalu banyak ya. Saya pernah dikatain orang. Pada saat itu orang itu cerita ke murid model saya. Kamu kenapa kok les model di Tigor, mau jadi apa? Bajunya jelek-jelek gitu. Tapi saya santai aja. Malah itu jadi patokan. Aku bisa. Sampai saat ini. Kadang ada orang yang gini, aku pengen bekerja tapi aku nggak ada modal. Tapi aku harus muter otak. Aku dari keluarga yang nggak mampu, men. Sekarang kita mau beli alat. Aku kursus saja tidak bisa. Tapi aku muter otak kayak gini. Kalau aku seperti ini terus aku gak akan pernah bisa. Oke, kita coba. Percaya enggak? Pada saat itu aku sekolah HPBP BlackBerry. Teman-teman saya baru pegang itu. Aku udah punya. Itu kelas 3 SMA. Pada saat itu kakak kelas ada ujian praktek aerobik senam. Aku nggak ngerti senam itu apa. Aku kakak kelasku tahu kalau aku bisa koreo, gitu. Gor ajarin aku apa ini namanya senam. Aku nggak bisa. Udah, tapi coba aja. Akhirnya aku ngajar kelompok 1. Ini SMA, jadi SMA aku udah kerja. 1 kelompok dan 1 hari aku bisa nyelesain 8 kelompok. Itu aku bisa nabung, bisa beli HP second. Aku nggak tahu di situ ada bekas HP siapa, aku nggak ngerti. Ada salah satu artis Jawa Timur terkenal pada saat itu. Berhubung aku sukanya gambar, setiap dulu kan bikin namanya kayak sekarang story WA gitu ya. Aku bikin gambaran, aku upload. Aku bikin gambaran, aku upload. Tiba-tiba si mbak artis ini suka dengan gambar itu baju. Aku dijapri, Mas rumahnya mana gitu. Pada saat itu bilangnya enggak Mas, Om, mikirnya aku bapak-bapak. Rumahnya mana gitu. Loh, mau kenapa mbak? Saya tidak bisa sebutin nama artisnya siapa. Rumah saya Kediri, aku mau pesen baju ini. Tapi saya bukan penjahit, saya hanya pelukis. Tiba-tiba mbak itu datang sama salah satu timnya orang Jawa Timur, datang ke rumah saya. Dia kasih uang, waktu itu totalnya 4 juta. Disuruh bikin baju, berapa ya? 2, 3, 4, 6 baju. Itu mulai awal saya. Jadi buat siapapun, kadang yang mikir kita mau kerja nggak ada modal, nggak usah takut. Tuhan ini kasih jalan pada saat kita tidak ada jalan apapun. Buktinya pengalaman saya waktu itu. Coba desainer modalnya berapa? Belum kuliah, belum beli bahan. Tapi aku harus putar otak, aku harus berani. Tanpa kuliah aku bisa. Bahan yang harganya berapa? Kayak gini kita beri 20.000 gitu ya. Kita bikin desain, sudah lakunya berapa? Aku berpesan kepada siapapun, tidak usah takut untuk berkarya. Sebenarnya yang menghalangi diri Anda adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kadang orang ngerasain perjuanganku terhalang di orang lain. Tidak, orang lain tidak bisa menghalangi. Terbesar yang paling jahat yang bisa menghalangi dirimu ya dirimu sendiri, bukan orang lain. Itu awal aku sampai aku dikenal orang, bikin baju make up. Terus aku ada kemarin dulu itu Sarah Brilian, artis itu dari mana itu? Happy. Ada beberapa artis yang tidak bisa saya sebutkan. Ya kita berjuang bareng.
aku seneng bikin bajunya. Pernah nggak dibayar juga pernah, sama salah satu label Kediri. Ya kita ikhlas aja, mungkin belum rezekinya. Baju dibawa kabur juga pernah, artis yang bawa kabur. Tapi bukan nama tadi loh ya, kalau nama tadi teman-teman saya sendiri. Jadi kita positive thinking aja, buat siapapun nggak usah takut. Mungkin hari ini kamu orang biasa, mungkin hari ini kamu hari yang karyawan gitu ya. Besok belum tentu, bisa jadi kamu pemimpin di perusahaanmu sendiri. Desain bajuku sempat saya masukin di salah satu acaranya KSTV pada saat itu, Mbah Karso. Di situ ada model pendamping. Nah, di situ aku ngajar model, terus modelku saya masukin TV pakai baju desain itu. Itu kan wadah yang kita enggak pernah minta, tapi Tuhan siapkan. Banyak kok. Jadi perjuangan. Mungkin teman-teman KSTV saat ini baru tahu Tigor, tapi mulai dari SMA KSTV mulai muncul, itu saya sudah ikut serta di situ. Banyak sekali. Diusir orang juga pernah. Kita numpang di orang, kita diusir, tidak punya rumah. Ini tempat ini cuma tanah biasa. Itu ibuku dari desa ini tuh jalan cari tempat tinggal. Ada orang yang nolong. Oke, aku punya gudang, kamu tinggal di gudangku. Tak ingat 2 tahun Tuhan menjawab. Lokasiku cuma di gang, di belakang rumah yang tidak pernah dilihat orang. Tapi banyak orang yang ke situ, pesan baju lah, make up lah, apalah. Sampai aku punya ini. Itu. Pada saat itu aku nekat. Yang berpengaruh di hidupku cuma aku sama orang tuaku aja. Saudaraku semua tidak ada yang ikut campur. Dan yang ngusir aku sendiri, saudaraku sendiri. Nggak ada. Itu. Ya kita mau berharap ke siapa? Ke temen. Ya kalau kita didengar. Kalau enggak, ya kita mau tidak mau harus numpang kaki kita. Itu men. Jadi buat siapapun di sana yang ngerasa kalian sendiri, kalian tidak sanggup di kehidupan kalian, tidak usah takut. Yang menguatkan kalian sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya nomor kesekian. Kalau dasarnya dirimu tidak kuat, tidak akan pernah jadi. Enggak, aku tidak pernah nangis. Justru aku nangisku kalau ketika aku sudah seperti ini, aku ingat dulu aku seperti itu, nggak pernah sedih, happy, jalanin, kita senyum. Beneran aku nggak pernah nangis. Tanya ibuku. Justru aku kadang sedih itu kalau inget. Ya inget. Dulu aku pernah di masa itu. Aku cuek. Orang mau ngomong apa, bodo amat. Pertama aku bikin ini, itu ada beberapa orang itu bilang gini, nggak lama kok usahanya Tigor, nanti akan tutup. Tapi aku cuek. Buktinya apa? Nggak pernah tutup. Jadi jangan takut ketika kamu dijahatin orang, diam aja.